Halo semuanya, balik lagi bareng saya di Movio. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu baik-baik saja dan selalu diberikan kewarasan dalam menjalani semua kegilaan ini. Di video kali ini saya akan memberi kalian alur cerita film berjudul Behind Enemy Lines. Film ini berkisah tentang seorang navigator jet tempur Amerika Serikat yang pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh saat bertugas, dan tanpa diduga dia menemukan sebuah rahasia besar yang membuatnya diburu oleh militer musuh. Akankah dia berhasil selamat? Rilis tahun 2001, dibintangi oleh Owen Wilson, Gene Hackman, Oleg Krupa, Vladimir Mashkov, dan masih banyak lagi. Oke, kencangkan sabuk pengaman, pakai helm SNI, jangan lupa bawa surat-surat, dan kita putar filmnya. Film mengambil latar belakang konflik antara dua negara di Eropa, yaitu Bosnia dan Serbia. Dan selama konflik ini, kapal induk Amerika Serikat yang merupakan bagian dari NATO terus bersiaga di Laut Adriatik. Dari percakapan pimpinan NATO di Laut Adriatik, Laksamana Pickett, dengan pimpinan kapal induk USS Carl Vinson Laksamana Reigart, diketahui perjanjian damai terus diusahakan. Untuk itu, Amerika diminta untuk mengurangi aktivitas spionase. Mereka juga diminta untuk menahan diri agar tidak keluar dari zona terbang saat jet tempur mereka sedang bertugas. Scene berpindah kepada sang tokoh utama, Chris Burnett. Dia adalah navigator jet tempur dan berpartner dengan pilotnya, yaitu Jeremy Stackhouse. Saat sedang asik makan jeli ubur-ubur, Burnett dipanggil oleh Laksamana Reigart. Diketahui Burnett hendak resign dari kesatuan. Saat ditanya oleh Reigart kenapa dia memiliki niat seperti itu, Burnett berkata bahwa dia bosan dengan rutinitas di kapal induk dan tugasnya yang lebih seperti polisi, dalam tanda kutip, yang hanya berputar-putar di udara tanpa berperang. Reigart menyayangkan keputusan itu dan berharap Burnett terus berada di kesatuan. Namun sepertinya keputusan Burnett sudah bulat. Di hari Natal, Stackhouse dan Burnett mendapat tugas terbang untuk pengintaian. Burnett merasa kesal karena dia malah ditugaskan saat mau ada tumpengan di kapal induk. Namun tugas tetap tugas, akhirnya mereka terbang dan mulai berpatroli. Di tengah penerbangan, radar mendeteksi aktivitas yang cukup dekat dengan posisi mereka. Karena penasaran, Burnett mengajak Stackhouse untuk memeriksa ke sana. Namun Stackhouse berkata bahwa itu zona demilitarisasi alias bebas aktivitas militer, yang berarti jet tempur mereka dilarang melintas. Namun Burnett yang memang sudah bosan tetap bersikeras mengajak Stackhouse, dan akhirnya Stackhouse mau menuruti Burnett. Tidak lupa, Burnett menyalakan kamera di bagian bawah jet tempur untuk memotret. Hasilnya, terlihat ada banyak orang yang sedang melakukan suatu aktivitas. Ternyata, itu adalah anggota militer Serbia yang tanpa Stackhouse dan Burnett sadari telah mengetahui aksi mereka. Langsung saja salah satu tentara Serbia melapor ke atasannya tentang hal itu. Kemudian dilanjutkan ke panglima mereka bernama Jenderal Miroslav Lokar. Lokar pun memerintahkan tangan kanannya bernama Sasha untuk menembak jatuh jet tempur Amerika itu. Gak berlama-lama, Sasha yang sudah mengunci jet tempur Burnett langsung meluncurkan misil. Misil pun mengejar jet tempur itu. Adegan kejar-kejaran pun tersaji. Namun, sepandai-pandai jet tempur melompat, pasti akan jatuh juga. Satu misil pun meledak menjadi serpihan-serpihan yang mengenai badan pesawat. Dan misil kedua pun mengenai badan belakang pesawat dan membelahnya menjadi dua. Kedua awak pesawat berhasil ejek tepat waktu. Sayangnya, mereka mendarat di wilayah konflik yang berbahaya. Kabar jatuhnya F-18 Super Hornet langsung sampai ke telinga Reigart. Reigart meminta data terakhir sebelum pesawat hilang kontak. Dia akhirnya mengetahui bahwa Stackhouse dan Burnett telah melanggar misi dan pergi ke zona terlarang. Dan kita tahu bahwa melanggar zona terbang adalah hal yang dibenci oleh Laksamana Pickett. Sementara itu, Burnett yang kondisinya masih sehat walafiat mendatangi Stackhouse yang mengalami luka di kakinya. Kemudian Burnett berusaha menghubungi Reigart.
Namun karena sinyal buruk, dia harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Di perjalanan mendaki bukit, pasukan Serbia yang ternyata telah mengetahui posisi jatuh mereka sedang berjalan menuju steakhouse. Saat steakhouse dikelilingi pasukan Serbia, Burnett memutuskan untuk sembunyi dan memantau. Kemudian pasukan Serbia pergi dan hanya ada Sasha dan steakhouse saja. Sasha kemudian membopong steakhouse dan tiba-tiba menembak kepala steakhouse. Dan mungkin karena shock, Burnett spontan berteriak. Sasha dan semua pasukan Serbia di sana tahu keberadaannya dan kemudian menembaki Burnett dari kaki bukit. Beruntung pasukan Serbia aimnya jelek, jadi Burnett bisa selamat. Mengetahui target kabur, Locker memerintahkan dua orang kepercayaannya, yaitu Sasha dan Basda, untuk membunuh Burnett. Pengejaran pun dimulai. Scene berpindah ke puncak gunung, di mana Burnett berhasil menghubungi Reigard. Dia kemudian memberitahu bahwa Steakhouse telah tewas dan dia sekarang dikejar-kejar oleh pasukan Serbia. Reigard kemudian memberitahu titik penjemputan dan Burnett pun segera pergi ke sana. Sementara itu di kapal induk, tim rescue sedang bersiap. Pickett yang mengetahui itu segera menemui Reigard. Dia berkata bahwa jika Amerika bersikeras masuk ke wilayah Bosnia, itu akan mengganggu proses perdamaian yang sedang diusahakan. Pickett berkata dia ingin Amerika menahan diri terlebih dahulu. Karena Reigard adalah bawaan dari Pickett, maka mau nggak mau dia harus patuh. Sementara itu, Burnett yang masih mencari jalan ke titik penjemputan berhenti di sebuah bendungan. Tiba-tiba saat mau ngudut, ada tembakan yang hampir mengenai kepala Burnett. Ternyata itu adalah Sasha. Burnett yang terkejut pun meluncur dan berhasil berpegangan di sebuah besi. Beruntungnya tempat dia bergelantungan tertutup batu, sehingga Sasha tidak bisa menembak. Burnett pun selamat. Singkat cerita, Burnett berhasil mencapai titik penjemputan, namun Reigard memberitahu bahwa titik penjemputan telah berpindah dengan alasan bahwa zona itu terlalu haredang. Padahal yang sebenarnya, Pickett yang menghentikan misi penjemputan. Burnett pun kesal karena dia sudah siap untuk dievakuasi, tapi titik penjemputan malah diubah. Dan dengan berat hati, Reigard membentak dan berkata, "Kau adalah penerbang angkatan laut, berperilakulah yang sepantasnya. Hidup itu keras, berusahalah, pakai otakmu dan lakukan apapun. Kami akan membawamu pulang." Tiba-tiba saat sedang diceramai Uzumaki Naruto, pasukan Serbia sudah sangat dekat. Burnett pun kembali berlari menjauh. Saat berlari itulah, Burnett terjatuh ke sebuah kubangan lumpur. Saat pasukan Serbia sampai, ternyata itu bukan kubangan lumpur biasa, melainkan kuburan massal. Dan Burnett menyadari bahwa orang-orang yang terekam di kamera jet tempur miliknya adalah militer Serbia yang sedang menguburkan Muslim Bosnia yang mereka bantai dengan kejam. Itulah sebabnya dia ditembak jatuh, Steakhouse dibunuh, dia dikejar-kejar, dan kemungkinan besar akan dibunuh juga. Oke, balik lagi ke alurnya. Setelah dicek dan merasa tidak menemukan Burnett, pasukan Serbia pun pergi. Burnett pun kembali selamat. Sementara itu, Reigard terus memikirkan cara untuk menyelamatkan Burnett. Saat mengambil rokok di laci, dia melihat kartu nama jurnalis. Dia kemudian membocorkan jatuhnya F-18 di Bosnia ke media, yang otomatis dunia menjadi tahu bahwa di Bosnia sedang tidak baik-baik saja. Dari media juga diketahui bahwa Bosnia Selatan dikuasai oleh Serbia, membuat Locker semakin khawatir kejahatan genosida yang dia lakukan terungkap. Locker memerintahkan pasukannya untuk terus mencari keberadaan Burnett dan drive penyimpanan di mana hasil foto pengintaian tersimpan. Karena itu, merupakan saksi kunci dan bukti penting yang bisa membuat Locker diseret ke pengadilan internasional. Sementara itu, Pickett mendatangi Reigard dan marah besar. Dia berkata bahwa apa yang dilakukan Reigard dapat mengganggu usaha perdamaian antara Bosnia dan Serbia. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa kesepakatan damai yang diusahakan oleh Serbia dan Bosnia, yang sebenarnya Serbia juga, adalah cara agar kejahatan genosida Serbia terhadap Muslim Bosnia tertutupi, dan usaha mengembalikan Bosnia ke Serbia bisa berhasil.
Makanya, keberadaan Burnett sebagai saksi kunci serta drive penyimpanan sebagai bukti utama sangat dicari oleh Lockhart untuk dimusnahkan. Oke lanjut, Burnett kemudian melewati sebuah pabrik yang terbengkalai. Kemudian dia melihat ada anak-anak yang melompati sesuatu. Ketika diperhatikan lebih seksama, ternyata ada ranjau di sepanjang jalan itu. Kemudian Burnett melangkahi setiap ranjau dengan hati-hati, tapi datanglah tentara Serbia yang membuat Burnett berlari sambil melompat. Sialnya, seorang tentara menginjak pemicu ranjau yang membuat seluruh ranjau di sepanjang jalan meledak dan hampir menewaskan Burnett. Beruntung Burnett bisa melewati ranjau terakhir tepat waktu. Dia selamat. Burnett akhirnya sampai di titik penjemputan kedua. Namun ternyata Reigart kembali memindah titik penjemputan. Dengan besar hati dan laguku menangis, Burnett menerima itu dan kembali berlari. Di sebuah hutan, Burnett beristirahat. Namun mimpinya tentang steakhouse yang ditembak membangunkannya. Tepat waktu sekali karena Sasha juga semakin dekat dengan posisinya. Ia pun kembali berlari. Sampai di sebuah jalan, dia menghentikan sebuah mobil untuk menumpang ke Huck. Sasha yang melihat jejak ban mobil langsung menyimpulkan kalau Burnett menuju ke Huck. Namun Burnett tidak tahu kalau Huck juga sudah luluh lantah oleh serangan Serbia. Saat sampai di sana, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya ditembaki hingga terguling. Burnett pun bersembunyi di sebuah gedung. Di dalamnya ada Muslim Bosnia dan gerilyawan bersenjata. Mereka kemudian menyalahkan Burnett karena tindakannya masuk wilayah Bosnia. Gerilyawan Bosnia dikambing hitamkan oleh pemerintah Bosnia atas jatuhnya pesawat Burnett, sehingga membuat Lockhart semakin beringas membantai Muslim Bosnia. Tapi Burnett berusaha keras menjelaskan bahwa dia berada di pihak Bosnia dan menemukan bukti kejahatan genosida yang dilakukan oleh Lockhart. Tiba-tiba saat mereka berbincang-bincang, mereka ditembak tank yang membuat mereka terpental. Sambil tertatih-tatih, Burnett menuju ruangan lain dan melihat ada mayat tentara Serbia. Pasukan Serbia kemudian masuk dan menyisir gedung itu, kemudian mengklaim menemukan mayat Burnett. Lockhart pun datang untuk memeriksa, namun Sasha berkata itu bukan Burnett, karena mayat itu memiliki tato yang sama dengan Sasha, tato alumni Rutan Salemba. Basda khawatir jika Burnett bisa menghubungi markas, dia bisa meminta bantuan dan lolos serta membocorkan kejahatan perang yang dilakukan Lockhart. Namun Lockhart memiliki cara untuk mencegah itu. Scene berpindah ke Burnett yang ternyata benar menukar seragamnya dengan seragam pasukan Serbia. Dia bahkan berpapasan dengan Lockhart dan menyapanya. Dia pun lolos dengan selamat. Pasukan penyelamat yang dikomandoi orang-orang piket alias tentara NATO Prancis on the way ke titik penjemputan Burnett. Di tengah perjalanan, Reigart mendapat kabar bahwa Serbia mengklaim telah menemukan mayat Burnett. Bahkan, klaim ini disiarkan di televisi. Ini adalah cara Lockhart mengulur bantuan untuk Burnett. Dan memang benar, hal ini membuat pasukan NATO Prancis membatalkan misi penjemputan. Padahal Burnett sudah sampai di titik penjemputan. Burnett yang sudah hilang harapan melihat ada patung di kejauhan. Dia ingat bahwa itu adalah tempat di mana kursi lontarnya terjatuh dan kemungkinan ada suar untuk mengirim sinyal ke markas, juga drive penyimpanan bukti kejahatan perang Lockhart. Burnett pun sampai di kursi pelontarnya, kemudian dia berusaha menyalakan kembali suar untuk mengirim sinyal bahwa dia masih hidup. Reigart pun yakin bahwa yang mengirimkan sinyal itu Burnett. Reigart segera membentuk tim penyelamatan tanpa meminta izin ke Piket. Reigart tahu ia akan kehilangan jabatannya jika melanjutkan misi ini, tapi Reigart tidak ingin hanya duduk diam di markas dan menunggu kabar kematian Burnett. Setelah semua persiapan selesai, tim bentukan Reigart pun berangkat.
Pihak Serbia pun juga tahu ada sinyal suar dari kursi pelontar Burnett. Langsung saja Lokar bersama pasukannya berangkat untuk menghabisi Burnett. Sasha yang sudah sampai duluan melihat sebuah tangan dan mengira itu adalah Burnett. Saat didekati, ternyata itu hanya sarung tangan. Tiba-tiba Burnett muncul dari benteng salju Squidward dan langsung menembaki Sasha. Mereka pun berkelahi. Setelah sedikit ground fight, Burnett akhirnya menusuk Sasha dengan suar. Lokar dan pasukannya telah sampai dan langsung menembaki Burnett. Pasukan Rhaegar pun juga sudah sampai. Baku hantam pun tak terelakkan. Burnett pun berbalik dan mengambil drive penyimpanan. Lalu dia melompat dan pergi. Burnett pun disambut di kapal induk dan dirayakan dengan tumpengan. Burnett memutuskan untuk tetap berada di angkatan laut, dan bukti foto yang dia bawa menjadi bukti untuk mengadili Miroslav Lokar atas banyak kejahatan perang termasuk genosida. Rhaegar dibebas tugaskan dari grup tempur NATO dan dipindah jadi admin di Washington, namun Rhaegar memilih pensiun dengan kehormatan. Gimana filmnya? Seru banget pastinya. Salut juga melihat perjuangan Burnett yang walaupun masih trauma dengan kematian Stackhouse, tapi tetap terus berjuang untuk bertahan hidup, untuk membuka mata dunia bahwa ada kejahatan perang serius yang terjadi di Bosnia. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga menghibur. Jangan lupa subscribe dan like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tara, thank you.